Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat walafiat. Saya doakan selalu dilancarkan rezekinya, dipermudah urusannya, selalu diberi kesehatan, selalu tambah sukses, 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 sukses. Oke, ketemu lagi di channel YouTube saya Ramadan. Oke, kali ini saya akan membahas tentang toko online yang penipu. Ya, seperti kita ketahui, sekarang sudah mulai berjamur toko online. Kita nggak tahu mana yang jujur, mana yang penipu. Jadi teman-teman, kali ini saya akan sharing bagaimana mengidentifikasi, bagaimana mengetahui bahwa toko online itu penipu atau jujur. Jadi berdasarkan pengalaman, semuanya itu ada ciri-cirinya. Jadi di sini saya akan sharing apa sih ciri-ciri dari toko online yang penipu, yang tidak jujur. Oke, langsung aja mari kita bahas. Ya, pertama, ini paling menarik nih. Harganya jauh lebih murah. Ya, ini harga ini sangat menggoda. Jadi seolah-olah harga menghilangkan logika. Jadi contohnya, misalnya ada seseorang yang sangat butuh sekali iPhone. Seharusnya harga pasarannya 10 juta. Tiba-tiba ada toko online yang memberikan harga 2 juta dengan alasan black market lah, dengan alasan lagi promo lah, dengan alasan lagi diskon lah. Ya, tidak logika. Jadi hati-hati dengan harga yang lebih murah. Inilah senjata yang digunakan oleh para penipu toko online untuk mencari korbannya. Mereka selalu menawarkan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran. Jadi teman-teman, berhati-hatilah dengan tawaran harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran. Ya. Biar harga pasaran tapi nyaman untuk berbelanja. Oke, kedua, kita bisa identifikasi, kita bisa mengetahui ciri-cirinya toko online penipu adalah melihat akun Instagramnya, melihat postingan Instagramnya. Jadi dari sini, ya, kita nggak tahu nih apakah toko online-nya kita dapat informasinya dari website, apakah toko online itu dapat kita informasi dari Instagram, dari Facebook, tapi tetaplah mengarahkan ke Instagram. Kenapa? Instagram ini sudah sudah sesuatu yang harus dimiliki oleh sebuah toko online, karena fitur-fitur dari Instagram itu banyak menampilkan fasilitas yang dibutuhkan oleh toko online. Ya, jadi ini bisa dijadikan tolak ukur juga. Jadi kita bisa menganalisa dari Instagramnya, ya. Jadi kita minta, misalnya kita dapat informasinya dari web, kita boleh minta akun Instagramnya. Dengan ada yang Instagramnya, kita bisa analisa, kita lihat postingan pertama kali. Dari situ kita bisa lihat waktunya, tanggal berapa dia mulai posting. Artinya, kalau misal akun Instagramnya masih baru, ya itu sudah lampu kuning. Jadi teman-teman harus lebih berhati-hati, lampu kuning ya, bukan lampu merah. Itu cuma peringatan aja. Yang kedua, kita lihat jumlah postingannya. Apakah Instagramnya aktif atau tidak, atau jarang posting. Itu bisa jadi analisa teman-teman juga. Kenapa Instagramnya gimana gitu, kenapa postingannya, sementara dia toko online. Oke lah kalau misalnya dia fokusnya ke Facebook, tapi Instagram bisa terkoneksi ke Facebook. Jadi saat ini Instagram ini bisa jadi tolak ukur kita untuk melihat atau mencegah dari penipuan online. Selain itu, kita bisa juga lihat tema dari Instagramnya. Ini akun Instagram ini
ini sesuai nggak dengan toko yang dia jual. Jangan nanti postingannya di bawah jual yang lain, atau misalnya dia jual iPhone nih, ternyata postingan iPhone itu baru 1-2 yang di atas, yang terbaru, sementara yang di bawahnya itu ya yang jual yang lain, apa jual fashion, jual makanan segala macam. Itu bisa apa juga ya, bisa kita analisa ini serius nggak toko online-nya. Nah, jadi dari Instagram ini kita bisa menganalisa. Jadi kita bisa menganalisa, kita bisa memikirkan ini serius nggak toko online-nya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, selanjutnya ini ada informasinya, informasi tokonya tidak jelas. Jadi maksudnya gini, walaupun ini toko online, dia pasti ada alamat. Oke lah, dia misalnya seorang reseller atau dropship, kita wajib atau harus tahu toko offline-nya. Atau misalnya dia di rumah, ya nggak apa-apa, kita tidak ada masalah, kita cuma pengen tahu informasinya. Dia punya toko kah? Atau kalau perlu misalnya kita masih satu daerah, kita bisa langsung COD, pastikan dulu di mana alamatnya. Kenapa? Kalau pasti alamatnya, kalau ada apa-apa kita bisa langsung cari informasinya. Tapi kalau misalnya informasinya tidak jelas, ya laur kidul, ngeles, ya lebih baik nggak usah lanjutkan transaksinya. Ya kalau perlu COD jauh lebih aman. Jadi ini bisa tolak ukur juga. Kita lihat ada nggak gimana informasinya. Nah, jadi ini cara juga untuk mencegah atau ya ini merupakan ciri-ciri dari toko online yang nggak jelas juga gitu. Oke, nih selalu menolak untuk melihat wajah. Jadi teman-teman, sekarang kan fasilitas kan udah banyak nih, misal komunikasi melalui WhatsApp. Nggak ada salahnya kita kan, kita ajak video call, terus kita lihat foto profil WhatsApp-nya ada nggak gitu. Oke lah, dia menggunakan misalnya WhatsApp untuk bisnis, khusus bisnis, ya tidak ada masalah kalau misalnya kita ngajak video call. Minimal, apalagi sekarang video call itu bisa direkam. Jadi kalau dia jujur, dia tidak ada masalah. Tetapi kalau misalnya dia ada niat yang tidak baik, ya pasti dia ada kekhawatiran. Jadi kita pun untuk mencegah itu ya kita tidak ada salahnya ketika video call kita rekam. Itu sudah terpikirkan oleh penipu online ya. Jadi kalau misalnya diajak video call, dia akan selalu menghindar, dia selalu memberi alasan. Ya kalau misalnya dia mau, oke, kita rekam. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kita bisa jadikan barang bukti untuk melapor ke polisi. Oke, ini selanjutnya adalah tidak menguasai product knowledge. Ya, ini untuk tanda petik ya. Jadi tidak seharusnya, maksudnya tidak semuanya, karena misalnya ada juga toko online adminnya dipegang oleh karyawannya, dan karyawannya itu adalah masih baru, belum menguasai product knowledge sebelumnya. Tapi tidak semua, itu sebagian. Tetapi ini bisa dijadikan kategori, maksudnya ciri-ciri juga. Masa orang jualan nggak tahu apa yang barang yang dia jual? Masa orang jualan dia nggak tahu kelebihan dari barang yang dia jual, kelemahannya. Jadi itu bisa kita jadikan kategori. Ya, oke. Terima kasih. Jadi teman-teman, saya ingatkan lagi, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi teman-teman, termasuk dalam pengiriman barang, ketika transfer kita buat janjian berapa lama diproses ini setelah ditransfer. Lalu setelah transfer selalu minta tanda bukti pengiriman, nomor resi. Kalau setelah itu kita lihat perjalanannya, berapa hari nyampe, di mana posisinya. Langsung kita cek nomor resinya. Dan itu bisa dijadikan barang bukti juga ya. Nah, benar nggak nih nomor resinya? Ya, kalau misalnya yang nggak terdaftar atau gimana, ya berarti dia sudah terkategori ya penipu. Jadi ini bisa dijadikan patokan bagi teman-teman. Jadi mudah-mudahan dengan informasi ini
korban-korban dari penipu online itu tidak ada lagi. Jadi bagi teman-teman yang mohon disebarkan informasi ini agar saudaranya, agar teman baiknya, agar sahabat-sahabatnya terhindar dari penipu dari toko bisnis online ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.